Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Di sini saya akan mereview jurnal tahun 2021 oleh Ade Yamindago. Judulnya, Profil Komposisi Senyawa Pencemar pada Habitat Kerang Laut di Perairan Kota Surabaya. Abstrak, senyawa kimia pencemar dapat berdampak negatif bagi kelangsungan hidup organisme di perairan, khususnya kerang laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis senyawa kimia yang terdapat pada habitat kerang laut di perairan Kota Surabaya. Sampel air yang dikoleksi dari pintu air dan muara Sungai Tambak WD Kota Surabaya dianalisis menggunakan metode GCMS-SPME untuk mengidentifikasi komposisi senyawa kimia pencemar pada habitat kerang dan perairan sekitarnya. Selain itu, analisis parameter fisika dan kimia perairan juga dilakukan dalam penelitian ini. Parameter lingkungan perairan yang terdapat pada lokasi penelitian masih berada dalam kriteria ambang baku mutu sesuai dengan peraturan pemerintah daerah Kota Surabaya dan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup. Senyawa kimia yang terdapat pada lokasi yaitu 8,54%, tetapi kelompok senyawa non-kimia 4% di bawah juga berpotensi berbahaya bagi organisme perairan tersebut. Pendahuluan. Kerang laut adalah salah satu sumber protein hayati laut yang memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi. Beberapa spesies kerang laut yang dinilai ekonomis yaitu kerang hijau, kerang abalon, kerang mutiara, kerang kupang, dan kerang bambu. Produksi ekspor kerang di Indonesia ini dapat menurun akibat dari adanya pencemaran kerang dapat ditemukan di perairan estuari hingga laut. Pencemaran yang terjadi pada habitat kerang laut dapat menyebabkan penurunan populasi berbagai spesies kerang ekonomis penting ini. Sebagai contoh, produk dan tangkapan unggulan di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya adalah kerang-kerangan spesies Anadara granosa, Anadara inekevalvis, Anadara gubernaculum, Matra sp. Papia undulata. Muara sungai yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya telah dicemari oleh berbagai senyawa kimia yang dapat mengancam populasi kerang di daerah tersebut. Di Kabupaten Sidoarjo, muara sungai Porong telah dicemari oleh logam berat seperti timbal, tembaga. Selain itu, perairan kali pelayaran di Kabupaten Sidoarjo juga dicemari oleh mikroplastik. Di Kota Surabaya, Sungai Tambak Wedi telah dicemari oleh limbah rumah tangga dan organik yang mengandung surfaktan, fosfat, dan klorin. Informasi mengenai kandungan senyawa kimia yang terdapat di perairan Kota Surabaya belum tersedia dan penelitian jenis belum dapat dilakukan secara intensif. Hal ini dapat diketahui dari informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat masih minim dan berupa kelompok senyawa sederhana. Analisis yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu hanya fokus pada beberapa kelompok bahan pencemar tertentu saja seperti logam berat dan standar parameter lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kandungan senyawa kimia yang terdapat pada habitat kerang laut di perairan Kota Surabaya. Selain itu, untuk menganalisis potensi dampak yang dapat ditimbulkan senyawa kimia tersebut pada habitat dan kerang laut. Metode penelitian. Sampel air dikoleksi dari dua stasiun yang merupakan habitat kerang laut dan perairan sekitarnya, yaitu perairan Pintu Air dan perairan Muara Sungai Tambak, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Penentuan lokasi sampling dilakukan dengan metode purposive sampling. 1 liter air laut disampling dari perairan menggunakan ember plastik dengan 3 kali pengulangan. Pengamatan parameter lingkungan. Pengamatan parameter fisika dan kimia lingkungan dilakukan pada lokasi penelitian meliputi suhu, salinitas, pH, dan oksigen terlarut. Senyawa-senyawa yang telah teridentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan grup senyawanya dan ditelusuri pemanfaatan pada produk sehari-hari. Hasil pembahasan, karakteristik fisika dan kimia perairan. Karakteristik kimia pada perairan Sungai Muara, Sungai Tambak Wedi Surabaya. Stasiun Pintu Air memiliki salinitas rendah dan arus sangat lambat. Hal ini dikarenakan rendahnya aliran air yang berasal dari aktivitas rumah tangga yang mengalir menuju Sungai Tambak Wedi. Nilai parameter lingkungan yang terdapat pada stasiun Pintu Air masih berada dalam ambangan baku mutu air sungai. Kualitas fisika dan kimia perairan pada kedua stasiun pengamatan tersebut masih berada dalam ambang baku mutu air, tetapi komposisi senyawa kimia terlarut yang mencemari kedua lokasi tersebut perlu dianalisis lebih lanjut. Lingkungan perairan sungai di Jawa Timur
dapat tercemar oleh limbah yang berasal dari berbagai sumber seperti aktivitas industri kimia, pengolahan ikan, tekstil, pemukiman, dan penginapan, limbah cair, dan limbah dari rumah sakit. Profil komposisi senyawa kimia, analisis GC-MS SPME yang dilakukan dalam penelitian ini telah mengidentifikasi berbagai senyawa kimia yang terlarut di perairan pintu air muara Sungai Tambak Wedi. Sejumlah 50 senyawa ditemukan pada masing-masing stasiun pengamatan. 38 senyawa berbeda ditemukan di stasiun pintu air dan 35 senyawa berbeda ditemukan di Sungai Tambak Wedi. Senyawa kimia dominan telah diidentifikasi pada stasiun pintu air. Senyawa dominan antara lain fenol, ethylitol, dan trisulfida dan dimetil, sedangkan senyawa dominan pada stasiun muara sungai fenol dan karbon saldehyde, etil metil acetat. Senyawa kimia yang terdapat pada kedua stasiun pengamatan telah diverifikasi berdasarkan database senyawa kimia dengan persentase kemiripan senyawa sebesar 65-97% yang ditunjukkan melalui spektrum massa senyawa dengan persentase area puncak tertinggi. Analisis GC-MS SPME juga mengidentifikasi beberapa senyawa yang berada dalam frekuensi tinggi tetapi jumlah non-dominan di stasiun pengamatan. Sebagai contoh, silikon anion terameter dan silikon polimer. Senyawa-senyawa ini adalah anggota dari senyawa silika yang bersifat sebagai absorber. Beberapa senyawa ditemukan berfungsi sebagai senyawa aditif untuk meningkatkan fleksibilitas dan ketahanan suatu material. Senyawa kimia yang ditemukan ini berbahaya bagi manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan akuatik, sehingga pemanfaatannya perlu diperhatikan. Kesimpulan, komposisi senyawa kimia yang terdapat di perairan Sungai Tambak Wedi didominasi oleh senyawa fenolik dan mototerpenoid. Namun beberapa senyawa yang perlu ditemukan non-dominan di perairan juga perlu mendapatkan perhatian seperti senyawa silika, ester, halate, metil asetat, aldehid, dan benzen. Komposisi senyawa yang terdapat di kedua stasiun pengamatan bersifat spesifik, di mana senyawa kimia yang terdapat di stasiun pintu air lebih tinggi dibandingkan di stasiun muara Sungai Tambak Wedi menjadi habitat kerang laut. Cukup di sini review jurnal saya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.